kelep. Selamat malam untuk Mas Ageng Kiwi ini, apa kabarnya? Monggo. Selamat malam Mas Tukul, baik banget kabar. Subhanallah, ini memang mempunyai kemampuan ya, dia banyak pusaka-pusaka di rumah, banyak berbuat baik kepada teman-temannya. Kalau ada orang nggak makan dia suruh datang ke rumahnya, dia suruh bersihin piring. Habis makan kan harus bersihin, dianggap seperti rumah sendiri, Ram ya. Ngemeng-ngemeng. Kabarnya dirimu sempat ingin dinikahi oleh makhluk gaib. Gaib itu gabungan iblis kali, sorry ya Mas. Tetapi karena dirimu menolak, membuat dirimu menjadi sakit. Is that true? Why? Monggo silahkan, inspiring for the others. Jadi yang pernah dikupas waktu 4 mata bulan lalu, iya bukan 4 mata bulan lalu, itu kan Ageng punya beberapa pusaka yang di rumah itu ada namanya kelenting kuning, kelenting biru, kelenting abang. Nah, kelenting kuning itu adalah eyangnya Kanjeng Ratu Kidul yang ada di rumah, eyangnya Kanjeng Ratu Kidul. Nah, terus para punggawa-punggawanya gitu kan mereka memang senang menggoda manusia, manusia yang sedang digoda gitu, mereka digoda. Nah terus karena itu ratunya ada di tempat kita, mereka suka gangguin ke Ageng, minta dinikahin gitu secara goib. Tapi saya bilang bahwa manusia dan goib kita nggak bisa nikah, langsung ditolak, ya langsung ditolak gitu. Tapi kan kalau goib itu masuk ke badan kita tuh nampak gitu loh Mas, jadi bikin kita sakit gitu. Oke. Pernikahan nanya ya Mas ya? Pakai bahasa manusia ya. Ya selama ini gua pakai bahasa makhluk halus ya, ngomong sama siapa tahu kan? Gua dong. Rajanya jin. Nggak usah diomongin. Gini, ini kan pernikahan dengan makhluk gaib. Kalau namanya pernikahan pasti ada dua wujud ya. Ini gimana sih Mas sebetulnya? Gini, kalau makhluk gaib atau jin bisa dikatakan mereka kan paling pintar mengelabui manusia ya. Jadi manusia-manusia yang berlabui manusia. Kemungkinan manusia yang keimanannya kurang, mereka agak punya akal yang agak kurang, ibaratnya gimana, cepat tergoda. Karena cara menggodanya jin kepada manusia, mereka berubah wujud. Misalkan, maaf ya, Ola bisa nih misalkan suatu saat tiba-tiba dijemput sama suaminya, padahal yang jemput mungkin Gandarwo, kayak gitu. Ola ngikut aja sampai diajakin hubungan badan, mungkin disuapin, di apa, menurut aja bayangannya Ola ini suaminya gitu. Nah, bagi orang-orang yang pernah nikah dengan jin itu rata-rata mereka tertipu Mas. Jadi mereka berwujud pacarnya atau mungkin berwujud suaminya atau berwujud dengan makhluk-makhluk yang manusia yang mereka dicintai oleh something, oleh orang tersebut gitu. Begitu hatinya udah ngerasa seret, udah ngerasa seneng, udah ngerasa sayang, tiba-tiba dia ngomong bahwa sesanya dia itu adalah makhluk gaib. Dan biasanya makhluk gaib itu berhubungan dengan manusia itu lebih nikmat dari manusia dengan manusia. Gitu. Dan kalau yang terkenal menggoda pria-pria tampan adalah Wewe. Wewe itu namanya Wewe. Nah, Wewe. Nah, makanya kemarin saya yang bawa ke sini itu bukan 4 mata bulan lalu, itu kantong Wewe. Jadi saya diberi kantong Wewe. Itu Wewe-nya yang suka menggoda para pria-pria yang tampan-tampan. Entah itu udah bersuami, entah itu masih lajang, itu digoda lah Wewe. Nah, untung lu jelek Mas. Wewe itu istrinya Gandarwo. Kayak gitu. Suami istri. Suami istri. Dan dua-duanya doyan, ya. Ya. Doyan apa maksudnya itu ya? Doyan menggoda manusia, Mas. Untuk Mas Ageng Kiwi nih, katanya datang ke sini karena menemukan sosok anak dari Genderuwo. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi kebetulan memang itu dipertemukan secara goib ya. Sebelum anak Gandarwo yang saya ajak sekarang ini datang ke tempat Ageng, itu bapaknya suka datang ke rumah gitu. Tingginya Gandarwo 3 meter kurang lebihnya. Tangannya segede-gede tangannya
pas cocok sama kamu ya Mas Pepi. Kamu tuh semua ada, semua makhluk gaib ada Ya, di dalam diri betul. kamu. Seluruh dunia loh kumpul di tempat. Lu gua sama sih ngatain gua. Loh, bukan gua, memang fakta dan real. Ya udah gitu mereka sempat menitipkan gitu bahwa ini saya punya turunan, hanya satu-satunya di Indonesia turunannya adalah anak Gandharwo ini yang saya bawa, namanya Wagini. Dan udah saya cek secara goib memang dia turunan asli. Kalau ciri-ciri dari anak Gandharwo yang asli adalah ini mulut antara mulut atas bawah nggak bisa berkatung, mulut atas. Ketahuan dah kalau gua anak Gandharwo yang bener. Ini jangan-jangan perkawinan antara Gandharwo sama Doberman. Doberman anjing Pak. Doberman anjing Pak. Dan banyak bulunya juga Mas Pepi. Banyak bulu-bulunya di sekitar. Nah, kamu bulunya nggak ada. Nggak ada. Berarti kamu Pak B-nya tuyul kamu terkenal. Oh, Dan hidungnya itu kayak pisang, kelapa. Daun kelapa itu, papah kelapa kan ada temboloknya gitu. Iya. Itu hidungnya kayak gitu. Dan kita lihat secara goib memang Gandharwo yang paling tertua itu adanya di daerah Banyuwangi. Itu Gandharwo paling tertua. Tertua. Memang bisa diketahui itu tertua, emang ada sensus Gandharwo Mas. Ya kan kita ada goibnya kan ada sensus. Kamu kan keturunan yang ketujuh kan nggak ngerti gimana. Ya, kan kita awam. Ya, itu Banyuwangi kemarin Mister Teguh jalan-jalan syuting di Banyuwangi. Iya. Nah, terus yang ke urutan kedua itu di daerah Trenggalek. Nah, ya sekarang ini yang saya bawa Wagini itu turunan yang tertua dari Banyuwangi. Itu di daerah Alas Purwo. Ya, mau nanya ibunya. Ibunya bagaimana? Apakah ada di sini atau bagaimana teman-teman? Ya. Jadi kalau anak Gandharwo itu ibunya ada. Jadi memang waktu itu ibunya Wagini itu kan suka nyari-nyari kayu gitu kan. Nah, pas suaminya pergi cari kayu, tahu-tahu udah pulang, terus sampai melakukan hubungan gitu kan, hubungan badan. Terus malamnya datang suami yang beneran minta lagi gitu kan, ceritanya seperti itu. Tahu-tahu loh, tadi perasaan udah hubungan badan sama saya sampai 3 kali, kok sekarang minta lagi gitu. Misalkan kayak gitu ya. Nah, terus itu sampai berulang-ulang kejadiannya seperti itu. Akhirnya pada suatu saat sampai lahirlah anak Gandharwo yang saya bawa ini, sampai suaminya depresi. Terus suatu saat ibunya begitu. Ibunya bagaimana? Ibunya tahu kalau itu anak Gandharwo? Udah tahu, karena pada saat Wagini lahir ini ada beberapa konon ceritanya apabila anak Gandharwo lahir itu tetangga kanan kiri akan menjadi korban gitu. Pas ini anak Gandharwo lahir gitu. Begitu muncul ya memang lahirlah anak Gandharwo, terus suaminya depresi, terus ibunya ya mau gimana lagi gitu bahasanya ya. Terus suatu saat pas umur 4 tahun si Wagini ini, ibunya kan jualan peyek itu, peyek pisang, peyek apa, dihabisin sama si Wagini kecil. Begitu dihabisin, dikebuk sama ibunya, karena kan dia cari uang juga susah di kampung. Pas dikebukin, papa Gandharwonya datang mewujudkan diri sebagai Gandharwo. Ibunya ketakutan, terus ditinggal. Akhirnya Wagini diambil sama neneknya dan dipiara sama salah satu ibu Eyang Ratih itu. Bisa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah anak dari Gandharwo yang diceritakan oleh Ageng Giri. Seperti apa fenomena? Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda dengan sosok Gandharwo? Gandharwo merupakan sebuah mitos tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dengan kulit berwarna hitam serta tubuh yang ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Lalu tahukah Anda dengan fenomena pernikahan manusia dengan Gandharwo? Konon Gandharwo sering berwujud menjadi manusia untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai, bahkan sampai menikahinya hingga melahirkan seorang keturunan. Lalu seperti apa fenomena ini? Malam ini kita akan membahasnya lebih lanjut di Bukan Empat Mata. Lihat kan? Pemirsa, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Wagini dan Eyang Ratih.
kembali ke laptop untuk yang ratih ngobrolin soal fenomena wagine. Boleh dong diceritain dari mana awalnya bisa bertemu dengan wagine, monggo. Iya. Wagine ini berasal dari Alas Purwo Banyuwangi. Saya waktu 20 tahun yang lalu itu masih suka tirakat ya. Ya. Dari gua satu ke gua yang lain. Kemudian saya masuk ke Alas Purwo dengan rekan-rekan saya 6 orang. Anak ini ada duduk di bawah pohon jati. Dia diem aja, terus kok saya ngeliat, loh ini anak jenis apa ya, kok aneh gitu. Saya baca-baca doa, tetapi bukannya menghilang dia, malah mendekat. Nah, karena dia mendekat ini, saya nanya dengan bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Terus saya tanya dengan bahasa Jawa, saya bilang, kamu punya rumah? Kon di rumah. Dia cuma nganggukkan. Terus, mana rumahmu? Aku langsung digeret gitu loh. Digeret, ya sebentar aku tak sembahyang dulu. Setelah saya digeret, keluar dari Alas Purwo ke desanya dia kan cukup jauh. Kita naik mobil. Setelah di desanya dia, itu depan pura persis ya, pura sembahyang orang-orang Bali. Itu ternyata sudah banyak orang loh. Kok banyak orang? Terus saya salah satunya orang bilang ini, kenapa bawa wagini? Wagini ini bukan anak gondrowo loh. Terus saya mikir, saya nggak tahu dia anak gondrowo apa bukan. Kok ada orang yang ngomong seperti ini? Dan anak ini nggak mau melepaskan saya. Dia maunya aku melu kowe. Aku melu kowe. Terus kamu mau ikut aku? Gitu. Terus saya tanya, mereka rapat orang kampung ini. Saya ditanya KTP, ditanya ini, terus saya dengan meditasi, saya tanya, ternyata memang anak ini anak kalau gaib ya, wong samar kalau kita bilang. Saya nanya, bapak namanya siapa? Saya namanya Pak Gimo. Pak Gimo, ini anakmu mau ikut aku, boleh apa enggak? Iya. Terus kalau anak ini ikut aku, bagaimana caranya? Kamu kasih makan itu singkong dibakar. Waduh, susah banget. Aku bilang, aku nggak bisa kayak begitu. Makanan itu ya seperti kita aja lah, sama-sama. Aku bilang gitu. Terus kemudian anak ini maksa. Hari itu masih mau ikut saya, padahal kalau saya suruhan itu 1 bulan penuh saya nggak pulang ke rumah. Saya keliling gitu. Terus saya bilang, nanti aja ya, seminggu lagi aku jemput. Rupanya dia bersikeras mau ikut. Terus saya dialog dengan bapaknya secara gaib. Saya bilang seminggu lagi saya datang. Nanti anakmu tak ambil. Neneknya bilang, riwayatnya anak ini memang betul-betul anak persilangan. Pernah suatu hari saya itu jual tampah untuk nganu beras itu apa? Tempe ya? Ya, tempe. Nah, terus neneknya bilang nih, hari ini mungkin nenek itu nggak masak karena nggak bisa beli beras, nggak ada, sudah seminggu ini nggak ada yang laku. Pagi-pagi waktu neneknya bangun itu ada mujair hidup, ditaruh di pelepah pisang itu yang masih ada daunnya. Neneknya lihat kok ada ikan, ada beras, tapi neneknya nanya, ini siapa yang punya? Karena tetangga dan tetangga itu jauh-jauh jaraknya. Kemudian neneknya bilang, aku nggak mau masak kalau nggak ada yang ngaku. Bapaknya genderuwo itu datang. Aku terima kasih nek, apapun yang kamu minta karena anakku kamu pelihara, aku berikan. Mulai detik itu, nenek ini diajari mantra untuk memanggil si namanya Pak Gimo ini. Jadi mereka berdialog. Dan neneknya itu memberikan mantra untuk aku, karena anak ini mulai detik itu udah ikut saya gitu. Oh.
Kembali ke lab untuk Wagini nih. Saya dengar dirimu mengaku sebagai anak genderuwo nih. Apa yang membuat dirimu yakin bahwa dirimu anak genderuwo nih? Monggo. Karena bentar. Ini pariwaranya ini 25 tahun ini. Misa, apa yang dibisikkan kepada Ibu Rate? Dan mau mana? Tetap di pengandat. ternyata dalam alam mimpi saya itu saya ketemu dengan dia bisa bicara. Dia itu katanya Pangeran Kepiting. Dan dia punya anak 8, punya istri, dikenalkan dia bisa ngomong dan pakai mahkota apa-apa.